Yang pertama, buat obstacle atau rintangan bebas. Kalau kami buat seperti ini. Yang kedua, buat file C# player move. Public class player move, mono behavior. Itu adalah definisi player move. Kelas ini adalah turunan dari kelas mono behavior yang berarti itu adalah komponen yang dapat dilampirkan ke objek dalam Unity. Ini akan mengontrol perilaku objek pemain. Public float speed. Ini adalah variabel public speed yang menentukan kecepatan gerak pemain. Anda dapat mengatur nilai ini dari editor Unity tanpa harus mengedit script. Public rigid body 2D RB. Ini adalah referensi ke komponen rigid body 2D yang terpasang pada objek pemain. Rigid body 2D adalah komponen fisika yang memungkinkan objek untuk bergerak, bereaksi terhadap gaya dan berinteraksi dengan collider lainnya dalam dunia fisika Unity. Float move X. Input get axis dalam buka kurung, petik horizontal, petik tutup kurung. Ini mengambil input horizontal dari pemain menggunakan sumbu horizontal. Nilai ini akan berada di rentang -1 hingga 1, tergantung pada arah input pemain. Float movie. Input.getAxis buka kurung vertikal, tutup kurung. Ini mengambil input vertikal dari pemain yang menggunakan sumbu vertikal. Nilai ini juga berada di rentang -1 hingga 1, tergantung pada arah input pemain. Vektor 2, movement. New vektor 2, buka kurung move, xspeed, movie, xspeed. Ini membuat vektor gerakan berdasarkan input horizontal dan vertikal, serta kecepatan yang telah ditetapkan. RB.velocity atau RB velocity sama dengan movement. Ini mengatur velocity dari rigid body 2D RB atau objek pemain menjadikan vektor gerakan yang telah dihitung. Dengan mengatur velocity, objek akan bergerak sesuai dengan vektor yang diberikan. Dalam hal ini, objek yang bergerak sesuai dengan input pemain pada sumbu horizontal dan vertikal dengan kecepatan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, jangan lupa klik Ctrl S untuk menyimpan script. Lalu, drag script player move ke objek player. Setelah itu, ke inspektor, player, add komponen rigid body 2D, dan box collider 2D. Buat script C# auto move up down agar objek pada salah satu obstacle dapat bergerak otomatis ke atas dan ke bawah. Kemudian isi script tersebut. Pertama-tama, tambahkan public float speed untuk mengatur kecepatan. Pada public float speed digunakan public supaya kelas bisa diakses di inspektor. Kedua yaitu tambahkan private vector to start pose untuk mengatur posisi awal objek yang ingin digerakkan.
Kemudian, tambahkan start post transform position di void start. Tujuannya yaitu untuk menetapkan posisi awal objek. Lalu, tambahkan float new y yang fungsinya untuk mengatur jalur naik turunnya objek, lalu start post y untuk menentukan posisi awal objek vertikalnya. Tambahkan juga time, speed, dan distance untuk menentukan jarak maksimum objek pada saat naik dan turun, yang akan menyesuaikan dengan kecepatan dan waktunya. Terakhir yaitu, tambahkan transform position untuk menggerakkan objek sesuai target jarak maksimum yang telah diatur. Setelah skrip selesai diisi, maka klik Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kembali ke Unity, lalu rename objek obstacle yang ingin digerakkan otomatis dengan nama up down. Setelah itu, drag script C# auto move up down ke objek yang sudah di-rename menjadi up down. Lalu, atur kecepatan dan jarak di inspektor objek up down di bagian skripnya. Lalu buat script C# dengan nama automove backward. Dan script ini untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri secara otomatis. Buka script yang sudah dibuat, lalu isi di bagian dalam public class automove backward dengan script seperti ini. Nah, public float speed itu untuk mengatur kecepatan. Dia menggunakan publik supaya kelasnya bisa diakses di inspektor. Dan untuk private vector 2 start post itu untuk mengatur posisi awal objek yang ingin digerakkan. Kemudian start post transform itu untuk menetapkan posisi awal objek. Selanjutnya di dalam void update isi script seperti ini. Nah, fungsi vektor 2 right itu adalah untuk mengatur objek jalur gerak secara horizontal ke kanan dan ke kiri. Dan juga time, speed, dan distance itu untuk menentukan jarak maksimum objek pada saat bergerak ke kanan dan ke kiri yang menyesuaikan dengan kecepatan dan waktunya. Dan untuk transform position itu untuk menggerakkan objek sesuai target jarak maksimum yang telah diatur. Rename objek yang ingin digerakkan otomatis ke kanan dan ke kiri menjadi backward. Jangan lupa di Ctrl S, lalu balik lagi ke Unity-nya. Setelah itu, berikan komponen box collider 2D setiap objek yang berbentuk kotak dan komponen polygon collider 2D untuk objek yang berbentuk segitiga dan heksagonal. Fungsi dari public color default color dan public color collision color adalah variabel publik yang digunakan untuk menyimpan warna default objek dan warna yang akan diterapkan saat terjadi tabrakan. Private render adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan referensi ke komponen renderer dari objek tersebut. Kemudian tambahkan script
enter collision 2D yang fungsinya untuk mengatur benturan antara objek player dengan objek lainnya. Tambahkan juga di bagian if dengan isi buka kurung collision.gameObject.compareTag buka kurung tanda kutip player tanda kutip tutup kurung 2 kali kemudian buka kurung kurawal. Hal tersebut berfungsi untuk memeriksa apakah objek yang bernabrak memiliki tag player. Jika iya, maka warna dari objek yang terkait dengan script ini akan berubah menjadi sesuai dengan collision color yang diatur. Setelah script selesai diisi, maka klik Ctrl S dan kembali ke Unity. Kemudian, drag script C# color change tersebut ke objek yang ingin diubah warnanya menjadi collision color dan sekaligus atur juga collision color objek tersebut di inspektor. Kemudian klik Ctrl S, maka collision color sudah diatur.